أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العظيم. لدى كل حرف كتب ويكتب أبد أبيه وداود. قال رحمه الله تعالى: وأما صلة الأرحام وهم الأقارب، فقال تعالى في الأمر بصلتهم وآت ذا القربى حقه. وقال تعالى في معرض الثناء على قوم اختارهم ورضيهم: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. Adapun bermula silaturrahim, yaitu menghubungi keluarga, firman Allah Ta'ala menyuruh akan hamba-hambanya dengan berhubung kepada keluarganya, yaitu datangkan olehmu akan kerabatmu akan haknya kerabat, yaitu dihubungi. Lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman memuji kepada satu golongan hambanya yang dipilih dan diridhoinya, ialah mereka-mereka yang menghubungi akan silaturrahim, yang disuruh Allah Ta'ala menghubunginya, dan hati mereka itu takut kepada Tuhan mereka dan takut akan hisab yang jahat. Wa mimma amara Allah bihi an yusala al-arham. Setelah daripada ma amara Allah bihi an yusala itu tadi, yaitu rahim. Qala ta'ala fi az-zajri bil qat'an qat'atir rahim wa tahdhir minha. Adapun ayat suci Al-Quran yang mengancam dan menegah kita daripada memutuskan rahim, yaitu firman Allah: walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala wa yufsiduna fil ardi ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Bermula mereka-mereka yang membabak janji akan Allah sesudah diperkuat, dan mereka itu memutuskan akan sesuatu yang disuruh Allah menghubunginya, yaitu rahim, serta mereka itu berbuat kerusakan di muka bumi. Itulah mereka-mereka yang mendapat kutuk atau jauh dari rahmat Allah, dan disediakan bagi mereka itu rumah yang jahat, yaitu neraka Jahannam. Qala ta'ala: fahal 'asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardh wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullahu wa asammahum wa a'ma absarahum. Apakah kamu itu mengharap-harap jika kamu berpaling bahwasanya berbuat kerusakan di muka bumi, memutuskan rahim, mereka itulah yang dikutuk oleh Allah, maka Allah Ta'ala selalu membuka tulikan mereka itu. Faqatimur rahim mal'unun fi nasil kitab. Menurut Al-Quran, orang yang memutuskan keluarga itu dapat laknat. Wa qad qala Ali bin Husain radhiyallahu ta'ala anhuma yusi ba'da bani iyyaka wa suhbata qati'ir rahim fa inni wajadtuhu mal'unan fi thalathati mawadhi'a min kitabillah. Intaha. Wasiat oleh Sayyidina Ali buyut daripada Rasulullah SAW akan anak-anaknya semua: hai anak-anakku, jauhilah bersahabat dengan orang yang memutuskan rahim, karena aku mendapat akan orang yang memutuskan rahim itu dikutuk di dalam 3 segala tempat dari kitab suci Al-Quran. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله والآخر فليقل خيرا أو ليصمت. Barang siapa beriman ia dengan Allah dan hari kiamat, hendaklah ia menghubungi rahimnya. Dan barang siapa beriman dengan Allah dan hari kiamat, hendaklah ia menghormat tamunya. Barang siapa beriman dengan Allah dan hari kiamat, hendaklah perkataannya itu baik atau berdiam sama sekali.
Qala alaihi salatu wassalam man sarrahu ayyumadda lahu fi umrihi wa yuwassa'a lahu fi rizqihi wa yurfa'a anhu mitatu su'i falyattaqillah wal yasil rahimah. Barang siapa ingin bahwa dilanjutkan usianya dan diluaskan rezekinya dan dimatikan mati yang baik, maka hendaklah ia takut kepada Allah dan berhubung kepada keluarganya. Qala alaihi salatu wassalam, qala Allah azza wa jalla, ana Allah wa ana ar-Rahman khalaqtu ar-Rahim wa shaqqaqtu laha isman min ismi faman wasalaha wasaltuhu wa man qata'naha qata'tuhu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadis kursi, aku adalah Allah, aku adalah Rahman, aku menjadikan rahim dan aku mengambil bagi rahim itu akan satu nama daripada namaku, yaitu Rahman tadi. Maka barang siapa menghubungi akan rahim, maka aku menghubungi akan dia. Maksudnya orang itu dekat sama Allah. Barang siapa memutuskan rahim, maka aku pun berputus daripadanya. Allah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qati'un ay qati'u rahimin. Tiadalah masuk surga orang yang memutuskan, yakni memutuskan rahim. Allah alaihi salatu wassalam, inna rahmata, bahwasanya hujan la tanzilu ala qaumin fihim qati'u rahim, tidak akan jatuh kepada satu kaum yang ada satu orang di dalam kaum itu yang memutuskan keluarga. فإذا كانت الرحمة لا تنزل على القوم بسبب قوم قاطع الرحم معهم فكيف يكون حال القاطع نفسه. Apabila hujan tidak turun atas satu kaum sebab ada satu saja di situ orang-orang yang memutuskan keluarganya, apalagi dirinya sendiri, tentu lebih jauh dari rahmat. Wa kaifa yakunu maqtullahi lahu wa qat'uhu iyyahu min kulli khairin. Dan bagaimanakah marahnya Allah, dan bagaimanakah Allah itu menahan seluruh kebaikan kepada orang itu. Fa'alaikum rahimakumullah bisuratil arham wa iyyakum wa qati'atahum fa inna min a'zamil atham. Maka hendaklah kamu semua wahai umat Islam, semoga dapat rahmat Allah, jangan berhubung kepada keluarga, janganlah memutuskannya, karena bahwasanya memutuskan keluarga itu paling besar daripada dosa. Wa uqubatuhu mu'ajjalatun fid dunya, dan siksaannya sebelum akhirat di dunia segera. Mana yadkhulullah lahu ta'ala wa qati' fil akhirah min syarril iqab wa 'alimil 'adzab. فكذلك يعجل ثواب البر والصلة في الدنيا معا ما يدخر الله للواصل من عظيم الثواب وكريم المآب. Dan sebaliknya, bagi orang-orang yang selalu berbuat bakti, berhubungan kepada keluarganya, di dunia itu dibalas Allah dengan balasan yang segera kebaikan, serta di akhirat nanti mendapat pahala yang besar. Qala sallallahu alaihi wasallam, asra'ul khairi thawaban al-birru wa silatur rahim, wa asra'ul syar'i iqaban al-baghy wa qati'atur rahim. Bermula yang paling cepat daripada kebaikan balasannya, artinya di dunia juga sebelum akhirat, adalah berbuat bakti dan silaturahim. Adapun kejahatan yang paling cepat datang siksaannya di dunia sebelum akhirat, yaitu berbuat kejahatan dan memutuskan rahim. Allah alaihi salatu wassalam, ma min dhanbin ajdar ayyu'ajjilullahu sahibihi al-'uqubata fid dunya ma yadkhulu fil akhirah min al-baghi wa qat'ir rahim sama. Qultu wa thawabu birri was-silati mu'ajjalun wa mu'ajjalun wa aqamul 'uquqi wa qat'ati kadhalik. Mudah aja. Nas'alullah al-afiyah. Kita memohon kepada Allah supaya Allah lah yang menurunkan afiat kepada kita daripada segala macam itu tadi.
وينبغي للإنسان أن يصل أرحامه وإن لم يصله ويحسن إليهم وإن لم يحسنوا إليه. Dan sepatutnya bagi manusia bahwa ialah yang menghubungi keluarganya walaupun keluarga itu tidak membalas, tidak menghubungi lebih dahulu. Hendaklah ia berbuat baik kepada mereka walaupun mereka itu berbuat jahat kepadanya. Allah alaihi salatu wassalam, laisal wasilu bil mukafi. Bukan orang yang silaturahim sebenarnya itu atau sesempurnanya itu orang yang lebih dahulu disilaturahim oleh keluarga baru dia membalas. Walakin wasilu alladhi idza quti'at rahimu wasalaha. Tetapi orang yang sempurna menghubungi keluarga yaitu menghubungi keluarga yang tidak menghubungi dia. Wa yanbaghi lahu an yasbir ala adzahu min adzaw. Dan sesungguhnya bagi seseorang manusia bahwa ia hendaklah jangan marah apabila keluarganya menyakiti. Wala yukafi'ahum, janganlah ia membalas bi'isaatihim dengan kejahatan mereka in asa'u ilaihi bal ya'fuwa wa yasfaha. Tetapi hendaklah ia melebarkan hatinya bersifat sebagaimana sifat Allah yaitu afuwun. Allah itu afuwun, suka memberi maaf. Hendaklah berakhlak seperti Allah, suka memberi maaf kepada keluarga. Wa yasila wa yuhsina, dan ia yang menghubungi dan ia yang berbuat baik. Wa kullama adahu wa asa'u fi haqqika nasratullahim sekanat silatu lahum aqaba. Apabila mereka itu mengganggu, menyakiti, berbuat jahat, maka menghubungi kepada keluarga yang begitu adalah lebih utama. Wa kanat as-sadaqatu 'alal afdalah, karena adalah kita bersedekah kepada keluarga yang mengganggu, pahalanya itu, nilainya itu lebih banyak. Wa qala alaihi salatu wassalam afdalus sadaqati as-sadaqatu 'ala birrahimil kashihi. Bermula sedekah yang paling utama yaitu memberi keluarga yang memusuhi. وهو الذي يثمر العداوة لقريبه المحسن سفرت إليه. في حديث الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن لقرابة أصلهم ويقطعني فذكر الحديث حتى قال في آخره ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. Seorang laki-laki datang ke pangkuan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Kita kalau melihat ini riwayat-riwayat orang dulu ini, Masya Allah, kita ini kalah. Orang dulu itu ketemu sama Rasulullah SAW, sempat berdapat dalam Nabi. Kita ini ya Allah, kadang-kadang bermimpi aja kada sempurna, kadang-kadang bermimpi melihat wajahnya aja kada sebukan awak, kadang-kadang bermimpi melihat jubahnya aja, kadang-kadang jauh, kadang-kadang kada berpander-panderan. Cuma orang lain yang menunjukkan ini Rasulullah, itu Rasulullah. Tidak langsung Rasulullah yang membilang aku Rasulullah. Kalau orang dulu ketemu sama Rasulullah SAW itu Masya Allah, ketemu semua, nang jauh, nang parak mendapat, melihat lawan Nabi melihat lawan mereka. Dinamakan sahabat. Sahabat itu orang yang bertemu dengan Rasulullah sezaman dan beriman kepadanya, melihat dan dilihat. Kita ini Masya Allah, terdapat kada, melihat kada. Untung Rasulullah itu diberikan Allah Ta'ala kekuatan melihat kejalanan umat-umatnya. Tidak ada tar dinding, umat-umatnya semua dari Rasulullah SAW. Karena silin itu dijadikan daripada nur yang asli. Artinya dijadikan dari nur asli. Maksudnya dari nur asli artinya tidak ada wasilah, tidak ada wasilah. Dari nur Allah Ta'ala asli, kemudian nur Muhammad yaitu nur fara'nya.
Adapun yang lain daripada Nabi Muhammad ini cuma muktabas. Ibarat lampu itu adalah balikit badudit, umpat malikit lawan nang badahulu benar aja. Malikit adalah apinya, kalau aslinya lain. Rasulullah itu adalah minallah, qad ja'akum minallah nurun, qad ja'akum nurun minallah. Arti nurun minallah artinya itu tidak ada pakai wasilah. Kalau kita ini ada pakai wasilah, yaitu Nur Muhammad. Ini kita, ini Nur Muhammad, ini Allah, ada perantaranya, ada wasilah. Kalau Nabi Muhammad tidak ada wasilah dengan Allah Ta'ala itu, tapi tetap Nabi Muhammad itu tetap makhluk, Allah Ta'ala tetap khalik. Alasan itu sekali lagi diberi peringatan, kalau ada tulisan-tulisan kita sendiri nulis atau orang nulis atau kita nukar atau diberi orang, ada tulisan Allah dan Raja, tolong tambahi di bawahnya wahdahu la syarikalah. Kalau ada tulisan Muhammad dan Raja, tambahi di bawahnya abduhu wa rasuluh. Jadi supaya jangan sampai Allah ini iya Muhammad, Muhammad iya Allah. Kalau ada makilan-makilan yang buku-buku yang bahari-bahari itu, yang kalka itu, hati-hati, jangan sembarang mengaji, memaham soromonan. Kalau kesangka-sangka, Allah ya Muhammad, Muhammad ya Allah, berarti mau dimakan nang baharu, atau mendua akan nang bersifat fadil. Fas'alu ahlal dzikri, supaya semuanya ahli sunnah wal jamaah jangan sampai nang sebutingnya. Tidak ada tiga buting di dunia, hanya dua, ahli sunnah wal jamaah dan ahli bid'ah. Dua itu aja. Kalau kada ahli sunnah wal jamaah, bid'ah ngaranna. Kalau kada bid'ah, ahli sunnah ngaranna. Jadi mengenai apapun, itikadkah, fikihkah, tasawufkah, amalan-amalankah, lampahan-lampahankah, itu semuanya terbagi kepada 73 macam, 272 yang bid'ah, hanya satu yang ahli sunnah wal jamaah. Man ana wa ashabi. Alasan itu janganlah keluar daripada itikad yang disebutkan kepalanya Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi, dan kitabnya sudah bersebar di mana-mana. Ya. Dan fikih demikian juga, jangan keluar daripada Madzhabul Arba'ah dan jangan dicampur aduk mazhab yang empat itu, namanya talfiq. Nah, kalau kita di Indonesia bahkan di Asia ini hanya satu mazhab Syafi'i. Nah, itu jangan keluar daripada Nawawi Rafi'i. Nah, itu jikalau mengizinkan bahwa dicampur mazhab itu keempatnya atau kelimanya dengan Daud Zahiri di Indonesia khususnya, lebih dahulu Wali Songo, lebih dahulu Datuk Kalampayan yang membuka melajarkan semuanya mazhab itu. Kenapa tidak dibelajar dibukakan? Karena sudah mugair. Kalau kita ini kena talfiq atau kita sombong karena ada banyak ambisi mazhab, kalau kita sombong-sombong banyak ambisi mazhab, lawan kena bisa mengadu-adu, lalu menghinakan sebuting daripada sebuting, bisa membanding-banding, bahayanya banyak. Jauh kita sekarang dalam Datuk Kalampayan, ya. Nah, alhamdulillah ada isyarat akan dibaca kitab Syarihul Mu'tadin di Ubah Datuk Kalampayan. Insyaallah malam Rabu dimulai, limbah sembahyang Isya langsung. Nah, membacanya bagi gilir kalau kena bisa, mudah-mudahan dari dilihatnya juga membacakan kita bisa begini-begini. Nang datang tahu ya siapakah bisa. Mudah-mudahan. Jadi seakan-akan Datuk Kalampayan itu masih mengajar di rumahnya sendiri. Seakan-akan. Mudah-mudahan termasuk silaturahim juga. Alhamdulillah. Jadi masalah itu tadi i'tiqad jangan keluar daripada Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi. Kitabnya sudah ada, dan kitab itu jangan hanya mengambil
dari seseorang atau menukar atau diberikan langsung dimutalahi sendiri atau dilajarkan baginya kecuali sesudah ditashih kepada guru kita. Jadi kitab yang kita baca apalagi membacakan itu sudah dijamin kada bertambah hurufnya, kada berkurang, sudah dibujurakan dawan guru. Nah, kalau sudah kitabnya ahli sunnah wal jamaah, gurunya nang ahli sunnah wal jamaah aja. Apabila kitabnya aja nang ahli sunnah wal jamaah, lakonnya teh cuman gurunya ini ahli bid'ah, maka dia mentakrirkan itu ahli sunnah menjadi bid'ah. Misalnya satu hadis saja dulu, hadis Nabi SAW. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'amal li akhiratika ka'annaka tamutu wada. Menurut ada yang mengatakan hadis itu. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'amal li akhiratika ka'annaka tamutu wada. Ini kalau orang yang tidak ahlinya dia mentakrirkan salah. Macam apa salahnya? Kita mengambil salahnya dulu, karena darul mafasid muqaddaman. Tuntutlah, berkerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selama-lamanya. Nah, di sini lamun mengkada ahlinya mengutamakan dunia siang dan malam, karena selama-lamanya di sini kasih matian. Adalah orang yang hidup selama-lamanya. Nah, tidak ada. Di sini ahli sunnah memaham. Tidak ada orang hidup selama-lamanya. Kalau tidak ada hidup selama-lamanya, bekerja dunia, jangan tapi terlalu. Ini hadis adalah hadis zuhud, bukan hadis jumput dan jujur. Hati-hati. Wa'amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramallah untuk akhiratmu seakan-akan kamu besok mati. Ada enggak orang mati besok? Banyak. Artinya akhirat yang paling diutamakan, dunia itu di nomor belakangkan. Itu maksudnya. Itu tadi kata-kata itu tadi. Jangan sampai kita itu mengaji lawan orang yang salah takdirnya. Karena orang ini penting, ahli sunnah wal jamaah juga. Si kitabnya ahli sunnah, orangnya ahli sunnah. Kada salahnya kita ambil contoh sambil beramian sedikit, mangka kaya wayang kulit. Kalau dadalannya ini memenangkan bang ini, ya sudah itu ya. Mewayangnya ada apa? Ada masalah terbuat berempat ini. Ini yang penting si tukang bicaranya, ini yang penting ahli sunnah wal jamaah. Kitab yang dibacanya itu ahli sunnah, yang membicarakannya pun orang ahli sunnah. Dua aja namun kalau ahli sunnah bid'ah. Nang bid'ah ini 72, ahli sunnah cuma sebutin seluruh kitab. Nah, tauhidnya kah, etikat, fikihnya kah, atau tasawufnya, atau amalan-amalan. 72 juga, arti 72 itu banyak artinya. Al-hadad la mafhum lahu. Jelas? Al-hadad la mafhum lahu. Kaidah banyak amalan-amalan yang kada ahli sunnah jamaah, termasuk amalan yang tidak ikhlas. Beramal apapun tapi tidak ikhlas, itu namanya bukan ahli sunnah jamaah. Karena ahli sunnah jamaah itu mengajak kepada pengikutnya ikhlas. Janganlah beramal untuk bersahabat jin. Jangan beramal hendak bauja. Tahu bauja? Ya jaga. Itu semua luar daripada garis kita. Wa ma umiru illa lillah mukhlishina lahu din. Banyak yang kata itu. Ada yang khusus tujuannya ke sana. Biasanya kembar, kada ada kita hendak berkabar-kabar. Kita ini kada mau kabar, sebabnya makhluk. Makhluk itu alam mutaghayyir,
Wa qala insan dha'ifa la haula wala quwwata. Hati-hati itikad kita. Yang tidak memberi bekas itu, yang tidak diberikan bekas itu hanya Allah saja. Kalau yang lain ini semua berbekas. Nang bunyi jago, bunyi kabel, tahanlah 40 hari kalau makan, kelaparan dia. Wah ini di mana? Marhum Al. Hati-hati kalau ada etikat kita ini bisa lalu menduakan nang hebat. Nang hebat hanya Allah. Ini sudah lama macam-macam, terutama di Kalsel itu macam-macam sampai di Kalbat. Oleh sebab itulah luar biasa Allah Subhanahu wa taala membantu seorang cucu dari Rasulullah dari apa Datuk Kerampayan yang bernama Al-Alim Al-Allamah, bahkan Arif Billah Haji Abdul Rahman bin Siddiq Mufti Indragiri. Beliau itu mengajar dan menyusun kitab-kitab Ahlussunnah wal Jamaah dan menghilangkan segala macam bid'ah seperti ilmu ikullah dan sebagainya, cocok mendengar masuk surga dan sebagainya. Nah itu ya, mudah-mudahan lah tulisan-tulisan tangan beliau itu masih ada terkumpul, bisa dicetak sekadar perlu untuk dibacakan, supaya jangan ada lagi sisa-sisa daripada nang bid'ah-bid'ah di bidang artinya itikad atau tasawuf atau amalan-amalan. Macam-macam. Baik makan nasi samin pada memakan apa? Ladi musilat. Ya, bujur jangan. Insyaallah. Nah, kemudian lagi. Tasawuf adalah yang sudah diatur oleh Al-Imam Junaidul Baghdadi. Ini semuanya itu yang diangkat. Semuanya itu. Imamnya Junaidul Baghdadi, semuanya. Jangan yang ulahan pahaman serongan, jangan. Sudah ada tulisannya, ada. Kalau sudah kita punya ilmu Ahlussunnah wal Jamaah, punya amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah, lalu kita amalkan, kemudian mendapat ganjaran seperti fahaman yang disebut madad. Nah ini fahaman dan madad ini jangan selalu kita mengambil rasa yakin ini bujur, jangan. Itu harus kita laporkan kepada Syekh Murabbi Mursyid kita, atau kita lapor kepada Al-Quran dan Al-Hadis. In tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul, ay ila Al-Quran wa ila Sunnah. Berhubung kebanyakan ahli Quran dan ahli hadis ini adalah zuriyat Rasulullah, kebanyakannya itu. Bahkan semua yang jabat-jabat mengambil dari zuriyat Rasulullah SAW, maka disebutlah artinya wa ma'al Quran fi qarani. Wa ma'al Quran fi qarani, yang disebutkan ahlul baiti aman li ahlil ard, ay minal halak, minal dalal, amanun minal halak wa minal dalal. Kebanyakan kalau dibanding orang Jabar daripada orang Habaib yang alim bujur-bujur, kebanyakan zuriat Rasulullah. Bahkan kalau kita lihat sejarah, asalnya Ahlussunnah wal Jamaah itu dari mana? Dari Rasulullah. Turun kepada siapa? Sahabat, di antaranya Sayyidina Ali. Turun lagi kepada Hasan dan Husain. Di mana? Ya, di Madinah asalnya, kemudian ke Mekah, kemudian ke Irak, kemudian ke Basrah, kemudian kada tahan lagi di Mekah, di
di Madinah kada tahan lagi, kebanyakan bid'ahnya, kebanyakan fitnah, hanya bid'ahnya di Irak main juga di Basrah, pindahlah ke Hadramaut. Apa sebabnya? Sebab walamma hamma sallallahu alaihi wasallam al-hijrata ila Hadramaut haqqaqallahu ma ahammahu bi sayyidina al-muhajir ilallah Ahmad bin Isa. Tahqiqan lima ahammahu sallallahu alaihi wasallam. Walidzalika yuqalu an-nur al-muhammadiyyu fil Madinah was-sirr al-ahmadiyyu fi Hadramaut. Sekarang di Hadramaut sudah macam-macam jua campuran, nang bid'ah banyak juga di sana, tapi nang ahli sunnahnya masih ada juga. Jadi kalau kita tulak ke sana harus minta pilihakan juga kitab dan gurunya dan kawan-kawan di sana kepada orang yang sudah tua-tua di sana, nang bujur-bujur sudah tahu riwayatnya. Masalah masuk macam-macam sudah. Hadis Nabi sudah menyatakan dabba ilaikum, ya kan? Apa? Ad-da'um da'ul umam, ya kan? Artinya itu sudah merayap juga macam-macam kemana-mana itu ada. Itu memang perlu. Jadi mengenai itu tadi pertama kitabnya ahli sunnah, kedua gurunya ahli sunnah, itu yang ketiga kitabnya itu harus disensor dulu, jangan film aja yang disensor, dulu sensor jangan. Itu pun kitab supaya jangan sampai sebagaimana terjadi dalam kitab riwayat innamas salatu bil far, hanya saja salah itu pasti membawa tikus. Itu gara-gara kitab dibaca sendiri tidak ditasbih. Padahal yang betulnya innamas salatu bil qar, yakni dengan tenang. Itu cuma titiknya kurang satu. Jangan terjadi bagaimana disebut dalam kitab obat-obatan, hayyatun sauda shifaa'un min kulli da'. Bermula adung ular hitam itu adalah obat segala penyakit. Pada orang anak mencari tabung, adalah sekali lagi tabung, banyak makan mati semua. Gara-gara kita tidak disisih, yang betulnya habbatun sauda, cuma si gagah bagawi menambahi titik sedikit, lalu hayyatun, padahal bacanya habbatun. Apalagi tasawuf kitabnya banyak yang didasais oleh orang yang kasut kepada muallif. Hadis pun ada juga orang yang mendasari, di antaranya hadis Nur Muhammad SAW yang riwayat Sayyidina Jabir, itu betul-betul hadis itu sahih dan betul-betul ada di dalam karangan Musannaf Abdul Razak yang aslinya. Adakah Musannaf Abdul Razak yang akan datang yang kemudian itu ada orang yang tidak ketujuh dengan Nabi Muhammad SAW, orang yang ada hatinya itu kurang baik terhadap Nabi, maka kebesaran Nabi yaitu hadis Nur itu mengenai kebesaran Nabi itu ditinggalnya, maka tidak ada lagi tertulis di kitab Musannaf Abdul Razak. Kalau kita punya kitab Musannaf Abdul Razak karangan atau apa cetakan yang bukan yang dulu itu, maka kita dapat menyatakan bahwa tidak ada Abdul Razak mengarang dalam musannafnya. Ini musannafnya aku ada bisi, ujar yang bisi kitabnya. Memang di sini ditinggalkan oleh orang yang ada diri tadi, orang yang tadi ada indah supaya diketahui orang kebesaran Nabi, indah supaya orang tahu kita masuk terhadap Allah orang sini. Nah itu padahal dia yang orang baca kitab dikurangi ini di kitab sifat ini yang keluar ini sebahagian daripada kata-kata Muhammad Syarwani Abdan Bangil mengenai masalah ini. Jelas sudah muhaddisun yang ada di Makkah di zaman kita, yaitu Hasan bin Muhammad Al-Masyah, itu sering menyatakan hadis itu adalah sahih. Kalau sudah Hasan Masyah itu dalam kita mengenai ini, kalau diukur janggut
Cidin madakan cari batulis di dalam ijazah sangat cidin memberi sangat sampai mencari kamus manusia ahli hadis yang berapa biji kan itu Dahabi kan apa kan itu ya menyatakan bahwa rawinya itu semuanya adalah siqah. Apabila rawinya siqah berarti hadisnya itu adalah sahih, karena definisi daripada hadis sahih sebagaimana dalam kitab Al-Dunya awal as-sahih wa huwa muttasal isnaduhu wa lam yusadda aw yu'an yarwi 'abdun babitun an mithlihi muhtamadun fi naqlihi wa dhabtihi. Apalagi kalau kita periksa di dalam kitab Bukhari as-sahhul ahadits sittah, beliau banyak memakai rawinya yang beragam. Alhamdulillah malah takat oleh Nabi masalah agama ini. Cuma orang memusyahabahkan Muhammad karena berpegang hadis itu. Cuma orang menjadi khalifah Rasulullah, menjadi waris bagi Nabi bujur-bujur. Pada nang bujur-bujur ahlinya itu tadi, nang ahlinya itu tidak habis-habisnya, nang ahlinya bujur-bujur nang Rasulullah itu kada bisa dihabiskan. Walau kalau apa orang-orang itu hendak menghabiskan, kada bakal habis. Yuriduna an yutfi'u nurallah bi afwahihim wa ya'ballah illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من ناوعهم حتى يأتي وعد الله وفي رواية حتى يأتي أمر يعني قيامة. Ya kalau أن الأرض لله يورثها عباد وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. Itu dalil yang bermanfaat itu yamkuthu fil ardi awit fayamkuthu fil ardi awit. Awit, tahu awit? Ya awit, lawas mungkin. Fayam khusus arm. Itu kalau kita mengambil pahamnya di masalah saja. Kalau mengambil paham yang satunya, mungkin ini sedikit ada tertinggi sedikit paham, tetapi berhubung dengan hadir ini banyak juga yang tinggi-tinggi. Kasihan tidak ada dapat bagian, sedangkan a'tikullah dihaqqin haqqahu. Wa anna ma yanfa'un nas yahni Rasulullah SAW fayamkuthu fil ardi fil Madinah.
Itu yang betul-betul yang fa'u. Tapi yang fa'u walau fil ardi tetap manfaatnya ada. Ada lagi paham secara umum, ini cocok lawan umum. Yang faunas, adapun yang bisa dimanfaatkan oleh orang banyak, yang fil ardi yaitu biji atau biji apa? Pawang itu di dalam tanah, lalu menimbulkan batang, lalu jangking, daun, buah. Semuanya ini ada manfaat. Batangnya, jangkingnya, buahnya, daunnya kan ada manfaat. Gara-gara fayang kusukil ardi di dalam bumi andaknya si pawang itu tadi bukan di atas bumi. Ada lagi Wa'amma yang fa'unas bahwa Nur Muhammad SAW fayang kusukil ardi yakni fil alam kulliha. Masya Allah, Quran itu pada bisa dihabiskan pahamannya. Walau anna min syajaratin adlam wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'ata ashhurin ma nafidat kalimatullah. Ahlul Quran hum ahlullah wa khusus. Ada patah tumbuh, hilang ada gantinya. Bilang orang Betawi, ini Betawi nasi. Ini kepala kambing kita nang hanyar lah, orang Betawi yang dapat mengaji sidin hari ini. Hanyar lah, alhamdulillah. Ketujuh mendidik anak Quran sidin. Basidinnya apa? Padahal umur 41 aja. Kalau saya berapa aja 50 teto lah. Alhamdulillah, semua umat Rasulullah hambanya Allah, Masya Allah. Kunu ibadallah ikhwana. Nah di sini jadi sudah komplit saja sudah. Nah Ahlussunnah itu komplit bidang apapun. Bidang itikad sudah komplit pada urangnya kitabnya. Nang tukang tasbihatan kitabnya ada. Demikian dia bidang fikih, demikian dia bidang tasawuf, demikian bidang wiridan. Kalau kita baca raditu billahi wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Riwayatnya hadis itu sedikit. Yang banyak riwayatnya wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Yang sekurang sedikit banyaknya daripada ini wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Jadi nabiyan ada, nabiyan rasulah ada, nabiyan wa rasulah ada. Kenapa di Muhammad mengambil nabiyan wa rasulah? Karena mengambil riwayat yang lebih banyak. Itu yang diamaliyahkan. Kalau gampang belum kita di sana mengambilkan yang hebat untuk umat semuanya. Kita berturut saja, ya kan? Berturut saja, sudah berturut saja. Berturut saja. Sebagaimana as'aluka khala hadhil lailah bukan laili, kita berturut saja sudah. Surat itu minta itu yang terjadi amalia orang di sana, turut saja dari Tuhan. Walaupun boleh dibaca hadal laili, nyaman pang khairahu wa nasramulahu kan nyaman pada bahasa al-wahi hadhil lailah, ya kan? Wa nuraha, jangan itu ada pulang balik. Tapi kita turut saja, apa sedikit dia paling-paling seminggu, nggak usah canggung. Jangan baca ambil, jangan. Baraka syukur saja. Bisi Tuhan menjaga Allah Tuhan kita. Kan arti Tuhan itu, arti Tuhan kan, ya kan? Nang jujur disembah. Apabila salah disembah lain tidak.
nang bujur ditunduk tinadahe, nang bujur diinggih bumi. Mintonya sudah ini kita bahasa banyak aja sudah. Apabila lain pada Tuhan misalnya iblis pada jangan diinggih bumi, jangan. Lalu Tuhan Allah itu tadi, Tuhan Allah, Allah Tuhan syirik, ya kan? Mempunyai sifat kesempurnaan, nang saling banyak. Sifatnya Allah itu bukan 100 saja 1000, kada bisa dihitung banyaknya. Sifatnya, semuanya satu itu semuanya sempurna. Nah itu, bisi sifat saling banyakkan, semuanya ada sempurna, Allah. Siapa kata ketujuh? Adakah orang yang kalau tertarik hati mendengar kabar ada seseorang punya sifat banyak benar bagus-bagus berataan? Siapa yang kata ketujuh? Jadi orang yang kabar kulit kada mendengarnya ya kada tahu ya. Mendengar kabar itu jangan gitu. Mendengar burung tiung juga bisa baca Allah berataan anak jarah. Enggak melihat, enggak mendengar, ya makasih yang membaca Allah Allahus Samad, tiung aja sudah. Apalagi nang Allah mempunyai sifat banyak benar bagus-bagus, siapa hati tertarik? Apabila sudah cinta kepada Allah karena sifatnya banyak dan sempurna, nah orang cinta itu senang kada? Senang kada? Senang dengan raditu billahi. Apabila radi itu senang, adalah sakit hati. Di sini aja dulu adalah sakit hati, hanya utak gunakan, maulah sakit hati. Orang sudah senang, gampang kan? Orang bisik karis saja kan yang bujur-bujur Majapahit, ya kan? Yang lain pada asliin, yang bisik saling banggakan pulang, senang hatinya, senang kada? Maulah sakit hati. Karena mau banyak ingat orang karis itu senang hatinya, apalagi di awaknya aja kasih pisahan di mana karis di sini enggak, di mana ada jun di situ ada jun, umpama ketawa dulu, hah? Wah maafkan nama kuntum umpama, apalagi jadi gembiranya itu Rabbul tadi menaik terus. Hanya ingat satu aja, yakin satu, Allah bersifat sempurna, banyak benar, mustahil sifat kekurangan. Ini secara etikat mengenal sifat Allah secara jumlah, bukan secara tafsiri satu persatu atau mendetail. Wujud idam wa apalagi itu tambah lagi. Untuk menyenangkan yang sudah senang bertambah senang. Ya, kalau sifat Allah Ta'ala itu sempurna, lalu kita misalnya dari duit habis, mana garing duit habis, bukan kita aja yang habis duit on garing, kabini ke anak. Bukan ini anak aja yang habis macam-macam, ke ayam-ayam kita kelaparan. Aau tak boleh lapar, tahu tak aau? Kucing, kucing. Nah, apabila kita tadi sudah yakin sifat Allah itu sempurna, tak ada kekurangan, yang datang kepada kita berupa sakit, berupa kada berduit ini, apakah Tuhan itu memukul orang kita dengan adanya sakit dan kada berduit? Tuhan sifatnya sempurna, maulah mukul. Bali apa? Mustahil mukul, bali apa ini? Berarti ini bukan adab, ini adalah untuk tathir. Ini membersihkan kekotoran kita. Kalau orang membersihkan kotoran, apa orang itu berbuat baik? Berbuat baik. Nah, hanya kita dapat ambil satu, Allah sifatnya sempurna. Apa yang datang yang tidak sesuai dengan nafsu, kita menganggap ini zon kita baik. Tathir. Rasulullah SAW mengelangi sahabatnya yang sedang sakit. Katanya Rasulullah, labas tahur insyaallah.
Tidak apa-apa, ini cuma pembersih. Pembersih. Jadi tenang aja. Tenang aja. Kadang bagian hamuk dah. Kada bagian hamuk. Mun hamuk bagian dah. Tuhan bersifat kamalah mustahil makais. Kamu diam. Itu Tuhan. Tuhan itu ada makhluk. Ya mereka ada. Angin kenapakah? Kantuk kenapakah? Sakit kesakit itu makhluk dia. Kalau dari itu makhluk. Duit hilang teman, duit kedada itu. Iya. Hujan kedada iya makhluk juga itu. Ya kan? Nah semua makhluk bersifat kekurangan. Apabila sudah yakin makhluk ini kurang, datang di mana hantu sombong hendak bekerja. Orang saya ada kekurangan, lalu sombong datang di mana? Karena yang patut sombong itu orang sempurna. Mun orang yang pada sempurna, ada patut mesti bersombong berkata. Nah itu selamat pulang hati. Kada ada lagi sifat nang fokus nita, ya kan? Nah ia menjadi diwajibkan bagi orang mukallaf balik berakal mengenal bahwasanya Allah Taala bersifat kesempurnaan mustahil kekurangan. Ya kan? Mulai dari berakal itu maka mengkatambayan didengar telinga wajib itu awaludin marifatul Islam. Itu juga. Ini ngaranna dasar. Ini tolonglah menyesalah kabulakannya. Ini banyak berenang harapnya. Berenang menyesalah langsung aja kabulakan supaya orang mencatat dengan kesalahan. Nah kembali kita kepada masalah keluarga ini. Kan? Ujar sahabat Rasulullah SAW datang ke Nabi. Untungnya orang bahari berdapat Nabi. Minta kalau kesadaran. Lalu kemana-mana berdengar. Ujarnya sahabat Rasulullah, ulun ada di Sukarabat. Saya punya keluarga. Saya itu senantiasa berhubung baik kepadanya, tetapi mereka itu tidak sama sekali menghubungi saya. Bahkan mereka itu mengganggu saya. Nah ini akhirnya Rasulullah dalam hadis yang panjang mengatakan, kalau seperti itu engkau ini tidak pernah terlepas daripada bantuan Allah kalau begitu. Iya kan? Mestinya kalau cuma kalau pikiran biasa saja, ya kan? Seorang memberi, orang karena membalas, maulah balik lagi. Pikiran biasa aja, ya kan? Ya kan? Kayak orang mengunjung kan? Mengunjung bahasa Bandung, bahasa Indonesia namanya, nah ya. Mulia kalau menakut, maulahnya dia mengunjungnya. Kalau orang tadi keluarganya kadang sekali berbuat baik bahkan mengganggu, ini tetap menghubungi dengan sedekahnya. Ujar Nabi, kalau begitu kamu itu tidak putus dari bantuan Allah. Coba dari Rasulullah. Rasulullah ini membersihkan hatinya orang ini supaya dia jangan merasa dia yang membantu. Kamu itu yang menjadi bisa begitu, Allah yang membantu. Begitu akan kembali kepada tauhid. Artinya kalau Tuhan tidak membantu lagi, kamu itu selalu belajar berulang aku menulungi orang itu minyak balas berkarya satu saja sudah. Nah, sedangkan di hadis yang tadi, kalau orang itu membalas budi orang itu bukan sempurna silaturahimnya, karena ada dahulu orang baru.
yakni ala birrihim wa silatihim wa in qata'u la asaru. Jelas sudah. Wa kadzalika yanbaghi lil insan an la yata'adda bi sadaqatihi aqaribahu wa arhamahul muhtajin. Nah, ciri-cirinya, peraturannya orang yang berhubung keluarga, jangan sampai harta kita itu dibagi kepada orang yang luar dari keluarga kalau masih keluarga itu ada yang menghajatkan. Dan orang yang bukan keluarga kita janganlah berhiri, ya kan? Apalagi mengatakan orang itu pelit, ya kan? Padahal ini orang keluarga, nah biar yang lain kagak. Jangan kebalik, keluarga kagak dibari sama sekali, orang halal yang dibari. Akibatnya kesalahan Tuhan sudah nyata. Dan hukumnya bukan sedekah. Apabila hukumnya bukan dinamakan sedekah, tidak menjadikan pintu rezeki. Sebab yang menjadi pintu rezeki itu sedekah. Wa yurbis sedekah. Dan segi lainnya lagi, apabila kata lain menunjuk keluarga itu gibah, mengutat undangan kita. Dan keluarga kita mahiri orang halak tadi. Dihirinya itu musuhnya. Apa gugurnya tahu kan? Sedekah banyak namanya. Efek hadapan, efek belakang, efek sampingnya banyak. Oleh sebab itu diatur oleh agama Allah yata'adda bi sadaqatin aqrabah wa arhamhum al-muhtajin. Harus kita lihat dulu keluarga kita nang mahajatakan. Ke situ kita menyerahkan baik wajib, zakat atau yang sunnah, sedekah sunnah. Kalau sudah selesai semua keluarga baru lain. Jadi kalau ada orang lain datang meminta bantuan tidak diberi oleh orang kaya ini, janganlah orang itu marah. Sebab dia perlu hartanya untuk keluarganya dulu. Memang waktunya begitu. Tayatul kahum wa sadaqah wa tasaddaqa ala ghairihim. Qala Nabi sallallahu al-muhtadi bis sadaqah kamaniha. Orang yang lepas mengulurkan sedekahnya itu seperti sama sekali tidak bersedekah. Wa warada anna man yasaddaqu 'ala al-ajanib ma'a ilmihi bi hajati aqaribihi ila sadaqatihi la yaqbalu Allahu sadaqatahu. Orang-orang yang mengeluarkan bantuannya kepada orang halal padahal dia tahu bahwa keluarganya masih ada yang menghajatkan sedekahnya, maka sedekahnya kepada orang halal itu Allah tidak menerima sama sekali. Qala alaihi salatu wassalam, as-sadaqatu 'ala al-ajami sadaqatun lana rajal, was-sadaqatu 'ala al-aqrab ithnatani sadaqatun wasilatun. Kalau kita bersedekah kepada keluarga, maka dapat dua. Pertama sedekah, yang kedua silaturahim. Qultu mahallu dari malam tashtadda hajatul aqarib. Ini masalahnya yang dua tahla, ya kan? Pertama silaturahim dan kedua sedekah. Selama keluarga itu hajatnya tidak seberapa. Kalau hajatnya itu memang keras, kuat, wa illa fahum ahaqqu bisadaqah min ghairi. Tidak boleh sama sekali kita menyerahkan ke lain. Tidak boleh. Arwah Tunji Muhammad Haji Muhammad rantau dan sanak oleh Haji Abdul Qadir, anak oleh Haji Muhammad Salman Farisi, gabung
anak oleh Haji Haji Mahmud dalam pagar, anak oleh Siti Haji Asia, anak Datu Palangkayang. Setiap bangun subuh, tuntung bawirik turun pada rumah. Musim banyu dalam inggan dada, tetap limbah subuh, manggah lagi, tetap limbah subuh dalam keadaan manggah, keluar bahaya. Nah, paling dibawa keluar duit, garis miring angka Rumawi pulus. Kemana naik? Kesini mandaki duit. Naik di luar, turun di dapur. Turun pulang rumah sebuahnya, turun pulang menghadang waktu duha. Ulun alhamdulillah bisa juga kata situ, ketemu di musim kering, ketemu di musim ba'ah. Kada mau musim ba'ah tetap kayak itu. Silaturahimnya itu. Ujar kasar orang bahari, naik ke rumah pula, masuk ke padaringan, masuk ke padaringannya, membuka padaringan. Taburannya pulang, murid disediakan. Arwah Tuan Guru Wali Haji Zainal ini dalam pagar, menurut riwayat sinang berkenaan. Tengah malam jam 2 turun pada rumah, membawa baras bajunjungan, lawan duit bamplok berbungkus. Bakatok. Bukai pun, balik bukai. Ini rezeki pian pun. Turun pulang, ambil pulang. Ya ada tekesah jarta. Nang rahatan sidin nang ka itu ada nang bolocok-locok, musim hujan gerimis. Di hadapan rumahnya para pelawan jalan tadi agak punang ke Belanda, diikatnya dalam tali aduk. Inya duduk di bawah rumah. Begitu arwah penjenengan ilmi lalu membawa itu ke Paima pemulaan itu bilang tahu diguyang dengan talinya ini ditarik ke diguyang kalau perempuan. Mata kalau gerimis mengarut arwah kaji ilmi sin baca Allah ulah. Mbah yang baca Allah ulah makin diguyang, yang dibacakan lain hantu lain. Orang bahari itu bergaya. Nah, jadi menakutannya, pada menakutannya ini hendak menambah supaya kuat, jangan takutkan menang lain-lain. Itu tujuan. Meningkatkan supaya jangan takutkan menang lain-lain. Baca Allah, sasar baca Allah supaya menang yang lain. Hantu, hantu, jangan Allah, tinggal uju juga sudah hancurnya. Ya tak. Lu ada elang kayak seseorang di kampung lain, siapa dia gantinya aja. Ditakuni oleh yang diganti dengan apa garang.
ganti nang itu sekalinya nang saban malam manjul itu nih karena dicari gantinya itu gantinya nang melajari apa yang demamnya banyak banget. Nah gitu orang nang batang tawar ini orang baru nggak penting tawar siapa gantinya lagi. Lamun bangsa hidup sarana si amun bangsa si din aja sarumahan si din sahadatnya kalau bisa anak bini dua guring aja kan sambilannya pada telepon bahkan apa jadi sampai ke banjar situ berusaha itu kalau tadi kalau ada sampai berulang apa tadi tobrek apa bane kalau itu tadi kalau banyak besi batis tangan itu ya kalau keluarga tangan salam batis tangan saya ya daging orangnya apa yang berurusan halir lah hendak tolak bisa belocok-locok siapa juga kan nggak mau utang ini atau haji belocok-locok datang dari bulan ke Makkah nangaran mencari emas galang nah berapa bawa buruk mulai orang kata-kata ini aja cari duit banget ya kan padahal sudah banyak datang nah kakaratun kemana sebuting-buting sorong dalam keluarga emasnya kadang punya lihatannya aja silaturahim ini munasabah lamun mengaramat hidup-hidup. Lamun menentukan maka apabila orang muka itu Allah Ta'ala menambah luas rezekinya lagi amfit maafil jir yaktika maafil khair kama tunfit kadhalika tunfak wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairul raziqin. Nah ini ngarannya hablum minan nas. Nah ngaran hablum minan nas dia ini silaturahim lawannya itu wa idza wasi'atis sadaqat al-qariba wal ba'ida fashtaratu biha kanat 'ala al-ba'id sadaqatan faqat wa 'ala al-qaribi sadaqatan wasilatan. Lamun keluarganya itu berkata-kata rumah ada keluarga yang jauh seperti sepupu empat kali ada keluarga yang tarak seperti sepupu sepungkam maka kata yang jauh bersedekah aja ngarannya pahala sedekah. Namun kata rumah dua sedekah dengan silaturahimnya. Maklum jauh yang talak bersama Allah. Iya sih. Amin bahasa Indonesia. Waktu yang dalam ke sana tahun 70 ada orang dari Yaman pergi haji 3 orang bawa kambing satu dimasak. Bilangnya ittifaq 3-3 baru makan kambing orang yang dapat mimpi yang baik. Kemudian tidur juga jaga satu. Yang jaga ini lapar perutnya. Dia makan kambing habis. Bangun yang tidur 2 ditanya oleh yang tidak tidur.
Kamu ada mimpi apa? Yang satu bilang, saya mimpi naik ke Baitul Maqdis. Saya mimpi berjalan ke Baitul Maqdis. Bagus tidak? Harapan makan kambing. Sebab janji siapa dapat mimpi yang baik, boleh makan kambing. Ini kan mimpinya Baitul Maqdis, bagus. Yang satunya, kamu ada mimpi apa? Saya mimpi naik ke langit yang ketujuh. Bagus juga. Kata yang dua ini, kamu ada mimpi apa? Saya tidak ada mimpi apa-apa. Apa sebabnya? Saya tidak tidur. Kambing mana? Saya makan. Oh, kenapa kambing dimakan sendirian? Enggak diundang teman? Bagaimana bisa mengundang teman? Jauh-jauh semua, ada yang di Baitul Maqdis, ada yang di langit ketujuh. Amin. Jadinya orang tidak bisa kan bahasa Indonesia siki akhirnya jadi bukit di situ. Allah ya Muhammad amin. Muhammad amin. Yani Muhammad bin Amin bin Muhammad bin Husain Al-Qutubi Al-Hasani. Silsilahnya ada Al-Hasani sampai kepada Fatimah Zahra. Mandakan lagi dimandakan sia-sia. Masya Allah, pengasih sayang karena samnyaan murid itu didudukakan di tepi laman sidin. Jadi jangan muridnya jadi kasih sidin didudukan ini masih enggak itu juga sahabatnya. Sudah jangan bahasa laman dulu kan sudah ada. Maka janji Tuhan itu tadi wayung bis sadaqah bahwa yom yukhlifu. Jadi sedekah itu amalan sugi. Ada riba, amalan habis kikis tarik. Wa yamhaqul riba wa yurbis sedekah. Apalagi boleh. Nah, wa amma idza ta'adda bi sadaqatihi wa yatruku aqaribahu ma'al bi rajatihim faqad asaa wa ba'ama mudahnya. Wa sadaqatu ghairu maqbulatin kama Allah subhanahu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi wa tujarrini amin. La yushakkikanna fil wa'di adamu uqul maw'ud wa in ta'ayyana zamanu la'alla yakuna dhalika qadahan fi basiratika wa ikhmadan li nuri sariratika. Wahai hamba Allah semua, janji Allah Ta'ala kepada kamu itu tetap benar. Andai kata belum terlihat janjinya Allah itu, walaupun masanya sudah tepat, sudah sampai, jangan sampai janji Allah itu kita itu meragu-ragukannya, jangan. Supaya jangan sampai merusak akan mata hati kita atau pikiran kita
atau keyakinan kita, dan supaya jangan sampai ikhmadan memadamkan linuri salatika bagi cahaya yang di dalam hati, yaitu iman. Coba dalam Quran ada, laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين. Minta Allah disampaikan Nabi dan sahabat imam bahwa kita jalannya merebut kota Mekah, berangkat lawan Nabi. Sampai di tengah jalan Nabi Muhammad burik, Nabi aku burik kerja terus ke Mekah. Sahabat terbagi dua. Sebahagian berkata kita terus akan aja, sebab ayat tadi Nabi mengatakan aman kita masuk terus saja. Ujar dengan sahabat sebagian termasuk Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali termasuk. Kita ikut Rasulullah aja. Beliau pulang ikut pulang. Enggak, dan sebagian aja kemudian aku terus karena aminin di situ. Ujar yang boleh karena latar kulunma itu tidak ada menentukan tahun ini terjadi Umratul Qadha. Nah itu aja kan. Jadi misalnya aja orang sembahyang ikhlas sugih ya Allah, orang sembahyang ikhlas sugih, sarumahan sembahyang nah sunatnya lagi apaan? Kenapa kita jual rumah? Umpamanya jangan sampai kita itu ragu-ragu haji Tuhan bisa beandrutnya, artinya berdustanya, atau Tuhan bisa kebenaran, atau Tuhan kesibuk-sibukan. Jangan begitu, jangan. Jangan, karena kita ini diatur. Janganlah kita itu mengatur. Gitu kan ada macam-macamnya. Al-haqqu subhanahu la yukhliful mi'ad. Paman wa'adahu maulah syai'an wa in kana mu'ayyanan zaman. Misalnya mimpi aja kita dulu, kita guring pada baudu, orang menghantar guring baudu sampai ke guring, sampai ke anak guring itu kantor-kantor. Lalu bermimpi, ya kan? Mimpi bang. Nah, lalu apabila mimpi bang itu, apalagi di bulan haji, bulannya Syawal nantinya pasti calonnya berangkat ke Makkah. Kenapa jadi sampai sudah nang koro-koro ini kan, ada koro-koro kan 80-an, baru maju dari ke Makkah. Jangan sampai rusak iman kita atas janji dalam mimpi tadi. Atau ada orang saling membilang lawan kita, ya kan? Bahwasanya misalnya malam yaqa dhalikal mawdu fala yang bagi ayyusaffikahu dhalika fi sidqi wa rabbi wa yajuzu ayyakun uqul dhalikal wa'di mu'allaqan. Boleh jadi janji tadi ada lamunnya, nah lamunnya ini belum sampai hari ala asbab wa syurutin nang ista'saral haqqu nang tahu ujung-ujung syaratnya itu adalah Allah aja biarnya donal abdi, ya lah. Pada saat itu kita disuruh berdoa itu, berdoa. Kan ini masalahnya doa. Kalau kita berdoa, Tuhan berjanji kabul. Lalu berdoa kan itu kita kalau tahu lihat kabulnya, minta kabulnya, ya Allah. Nah jangan sampai rusak. Orang menuntut ilmu, Tuhan berjanji orang menuntut kembali. Orang menuntut kembali bahwa kenapa jadi balon paham aja? Indah serajal bacaan, kadang mau sorotan, kadang mau serajal aja lagi.
Padahal sudah bergurau sudah, mengarif kilat sudah, ini lagi Bandung, apa ya Pak? Ta'ala al-abdi ayya'rifa qadrah, maka wajib atas hamba tahu-tahu di kedudukan. Seorang ini duduk di mana dalam seorang ini makhluk Pak. Dalam makhluk itu diatur jangan apa? Nah, minta. Wa yata'addaba ma'a rabbi. Ya kan? Jaga adab lawan Tuhan. Wa yas'una ilaihi ma wa'adahu bihi wa yatma'inna ilaihi, dan hendaklah ia ada ragu-ragu atas janji Allah dan tenang-tenang aja walau bagaimana lagi kelihatan. Wa la yatashaqqa fi dzalika wa la yatazalzala i'tiqaduhu fihi. Faman kana ala hadzal fallahu billah. Apabila mereka itu tadi yakin Tuhan bujur janjinya, ya kan? Cuma bayang mengerti masalahnya, ngarannya arif billah. Nah, bisa aja ditekal al-arif billah itu bisa. Salimul basirah, artinya orang itu atallah biqadin salim kaya ini salimul basirah, salimul munawwarus sarirah wa illa fa'alal aqsi. Summa qala idza fataha laka wijhatan min at-ta'arruf fala tudari ma'na'in qalla 'amalu fa innahu ma fataha laka illa an yata'arrafa ilaika. Apabila kita datang penyakit lalu pada awal lagi hendak bertambah ibadat dan terenggar, tetapi kita sabar aja. Nah, sabar itu harusnya ma'rifat. Apabila kita itu dapat ma'rifat, biar amal tadi pada kau menggawe dan terenggarin, janganlah bersedih hati. Karena tujuan orang beramal ma'rifat juga. Misal orang belum jumpa, ya kalau janganlah bersakit hati mengunjung pada pekerjaan, pada dengan matok-matok, pada dengan apa-apa mengutil-ngutil, ya kan? Tapi orang memberi tais masak saja. Misalnya aja kan, ya kalau ya kan kita cari ilah perlu mengais juga. Kalau orang tua-tua yang mendengar tais, titik dia di sini nyambung juga kan. Ya kalau dia tais lundur lah. Antakan memang acangnya dicampur dengan remenian itu udah banyak liur yang besar celup itu udah es dah karena kakia tidak perlu marah pulang lah. Yang penting kita di ma'rifatnya yang penting. Walau amal kada kau menambahi karena Allah, tapi ma'rifat dapat tahu bahwasanya Allah ini Tuhan memberi. Dan hikmatnya uzur ini adalah Tuhan memberasihiakan. Nah, itu marifat. Kalau sudah artinya paham tak? Nggak paham itu dia apa? Jangan mengkau karena mau kayak itu. Ya kalau mau misalnya aja nah itu aja kepahamannya itu tadi nang artinya fa innahu ma fataha laka wa illa wa yuridu an yata'arrafa ilaika alam ta'lam anna ta'arrufa huwa muridu alaika. Ma'rifatmu itu sih menunjuk ada pun wal a'mala, ya kan, tumbang-tumbaliknya tumbang-tumbalik bahasa berubahnya wa amalnya tumbang-tumbalik harakat berubahnya maknanya tumbang-tumbalik anaka mahdiha ilaihi. Berubahnya maulah pesantren bentuk alam kaya ambil barakat kada belajar orang Jawa orang Banjar aja belajar ya beberapa hati orang yang tidak ada di Jawa orang belajar orang Banjar di hati orang beberapa. Jadi langsung bersuara, berjadiin aku jaya jadi belajar orang Banjar nyaman pada berpikir lagi membelajar orang bahasa Jawa, bahasa Jawa berpikir apa dulu? Tapi pernah juga sih belajar orang Jawa yang dibaca hikam lawan masalah dunia dasar berdua lancor bahasa Jawanya lubangnya. Tapi melancar lagi di sini,
Mari masih Haji Muhammad. Oh itu. Haji Muhammad apa sih harus fikih. Kalau orang belajar fikih, Haji Muhammad itu jangan lapinya. Kalau yang lain-lainnya bagaimana dulu. Meninggal di sini mari masih misalnya. Julak Haji Muhammad juga. Julak amat ya. Wal amal anta muhdiha ilaihi. Kalau amal tadi seakan-akan kita bahagia lawan Tuhan. Kalau ma'rifat Tuhan dari kita, nang dari Tuhan lawan dari kita, mana bisa sama jawabannya. Uja Allah julak bainas sama was sumur. Ya Allah julak. Wa aina ma tuhdihi ilaihi mimma huwa muridun alaika. Ya kan? Jauh benar nilainya, ya kan? Barian orang mulia daripada barian orang, iya, tahu ujar di dalam kitab ulang menyebutkan misalnya kalau kita membeli raja cuma kangkung, raja membeli jamrut, awal bisa makan kangkung dan jamrut. Awal jamrut itu menunjukkan kalau kangkung berapa awal. Berapa gondang. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam sidajah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وفي الأهل والجسد والمال والولد والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما شاء الله لا